Administrasi pajak kecuali pajak penghasilan. Ya. Jadi kalau perusahaan bayar pajak itu biaya ya, termasuk biaya yang boleh dikurangkan. Tapi kalau pajak penghasilan dia tidak boleh menjadi pengurang ya, berarti harus dikoreksi fiskal. Ada juga penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Sepanjang harta yang disusutkan atau diamortisasi tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau objek pajak. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, berarti biaya iuran pensiun tersebut boleh menjadi biaya. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Ya. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan dengan memperhatikan kewajaran dan kepentingan perusahaan. Ya. Jadi kalau perusahaan memberikan beasiswa, magang, pelatihan kepada karyawannya boleh-boleh saja. Tapi kalau di luar batas kewajaran ya, dan tidak ada hubungannya dan untuk kepentingan perusahaan, maka harus dikoreksi fiskal. Kompensasi kerugian tahun-tahun yang lalu maksimum 5 tahun ya. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat ya, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib harus menyertakan daftar piutang yang tidak dapat ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak, telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan ya. Jadi kalau mau mengatakan piutang yang tidak dapat ditagih terus dihapus ya berarti harus jelas ya, pernah dibebankan sebagai biaya, telah dinyatakan oleh DJP, kemudian sudah dilaporkan ke pengadilan dan sudah ada putusannya. Kemudian ada sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan ketentuan lainnya, dan masih banyak yang lainnya, jadi Anda bisa baca sendiri untuk lebih lengkapnya. Nah, selanjutnya tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ya. Jadi beban yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto itu diatur di pasal 9, yaitu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu atau anggota, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali ini ya, pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang yang tak tertagih untuk usaha bank dan badan lainnya. Ya, masih banyak yang lainnya bisa Anda pelajari lebih jelasnya. Jadi masih ada harta yang dihibahkan, bantuan, sumbangan, dan warisan kecuali zakat ya. Maka sumbangan bantuan itu kategorinya biaya yang tidak boleh dikurangkan ya. Kalau mau dikurangkan berarti bantuan tadi harus bersifat bantuan yang diberikan kepada bencana yang bersifat nasional. Pajak penghasilan, biaya yang tidak boleh dikurangkan, berarti dikoreksi fiskal. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, wajib pajak, atau orang yang menjadi tanggungannya, nggak boleh ya. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham ya. Jadi kalau ada pembagian gaji kepada ya anggota persekutuan, firma atau CV gitu, maka biaya tersebut tidak boleh dikurangkan. Sanksi administrasi berupa bunga, denda pajak, serta kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan, maka sanksi tersebut tidak boleh menjadi biaya ya.
Pajak masukan juga nggak boleh jadi biaya. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak ya. Jadi biaya tersebut dikeluarkan memang untuk mendapat penghasilan, tapi penghasilannya bukan objek pajak, berarti biayanya juga tidak boleh dimasukkan ya. Jadi harus dikoreksi fiskal. PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali PPh pasal 26 ya. Jadi kalau perusahaannya menanggung PPh pasal 21 berarti tidak boleh menjadi biaya ya. Kerugian dari harta atau utang yang tidak dimiliki dan tidak dipergunakan dalam usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, atau memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak ya. Jadi rugi tapi tidak ada hubungannya dalam usaha, jadi nggak boleh ya. Cara mengakui biaya pada prinsipnya sama antara akuntansi dengan fiskal ya, yaitu accrual basis. Dalam kasus khusus bisa disebut cash basis ya. Cara mengukur biaya pada prinsipnya kedua mengatur sama. Namun fiskus tidak mau mengakui biaya yang cenderung besar atau tidak wajar karena adanya pengaruh hubungan istimewa. Perbedaan cara mengalokasikan biaya yaitu biaya penyusutan dan amortisasi. Akuntansi menggunakan metode dan tarif penyusutan berdasarkan kehendak perusahaan asalkan wajar dan konsisten, yaitu kalau dalam akuntansi. Sedangkan menurut fiskal mengatur tentang metode penyusutan ini sesuai ketentuan pasal 10-11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK 138 KMK 03 2002 tanggal 8 April 2002. Yaitu biaya penyusutan dan amortisasi berdasarkan fiskal menggunakan metode yang diperkenankan untuk aset selain bangunan adalah garis lurus atau saldo menurun. Ya, jadi kalau selain bangunan ada dua metode yang boleh digunakan, garis lurus dan saldo menurun. Sedangkan kalau untuk bangunan hanya boleh garis lurus. Penggunaan metode harus taat asas ya, jadi harus runtut setiap tahunnya. Kalau garis lurus ya garis lurus terus gitu ya. Ini tarif penyusutan berdasarkan fiskal. Untuk kelompok harta berwujud ada kelompok 1 yaitu masa manfaat 4 tahun, tarif penyusutan 25% per tahun. Itu kalau menggunakan garis lurus, kalau menggunakan metode saldo menurun 50%. Kelompok 2 8 tahun, penyusutan garis lurusnya 12,5%, saldo menurun 25%. Kelompok 3 yaitu 16 tahun. Tarif garis lurusnya 6,25%, kalau saldo menurun 12,5%. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun, tarifnya untuk garis lurus 5%, sedangkan kalau tarif penyusutan saldo menurun 10%. Untuk bangunan ada dua kategori yaitu permanen, masa manfaat 20 tahun, penyusutan garis lurusnya 5%, sedangkan kalau tidak permanen yaitu masa manfaat 10 tahun, tarif penyusutan garis lurusnya 10%. Ya, untuk mengetahui kelompok 1 itu termasuk aktiva apa saja sih? Anda bisa pelajari di sini ya. Untuk jenis-jenis harta berwujud yang termasuk dalam kelompok 1 yaitu untuk semua jenis usaha ada mebel dan peralatan dari kayu ya. Jadi kalau peralatan dari kayu itu masuk kelompok 1. Ada lagi mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin accounting, komputer, printer, scanner masuk kelompok 1 ya. Ada perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape, kaset, video recorder, televisi. Ada sepeda motor, sepeda becak, alat perlengkapan khusus. Ada disk ya, saya nggak ngerti yang ini. G. Alat komunikasi seperti pesawat telepon, fax email, telepon seluler, dan sejenisnya. Dan ada lagi pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya ya. Jadi perlengkapan ya peralatan tersebut masuk kelompok 1.
Di kelompok 2 itu untuk semua jenis usaha, ada mebel dan peralatan dari logam, ya, termasuk meja, bangku, kursi, lemari, dan sejenisnya, yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin, dan sejenisnya. Yang kedua ada mobil, bus, truk, speedboat, dan sejenisnya. Dan ada kontainer juga, dia masuk kelompok 2. Untuk kelompok 3 dan 4 tidak saya bahas karena memang jarang sekali berkaitan dengan usaha, ya. Jadi untuk usaha tertentu dan jarang digunakan. Kemudian ada penilaian persediaan. Bagi akuntansi memperbolehkan memilih, ya, metode perhitungan persediaan menggunakan FIFO, first in first out, rata-rata, atau Comwil. Sedangkan bagi fiskal hanya memperbolehkan menggunakan FIFO, first in first out, atau rata-rata bergerak. Selanjutnya ada penghapusan piutang. Akuntansi memperbolehkan memilih metode cadangan atau penghapusan langsung. Sedangkan bagi fiskal hanya memperbolehkan menggunakan metode penghapusan secara langsung saja. Kecuali bagi badan tertentu diperbolehkan menggunakan metode cadangan. Ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu kerugian fiskal. Kerugian fiskal sudah saya bahas tadi, ya. Itu bisa dikompensasikan dalam 5 tahun ke depan. Untuk BPJS, ya, untuk BPJS, ya, kalau ini jam sostek masih yang lama, ya. Kalau BPJS itu kan ada yang ditanggung karyawan, ada yang ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. BPJS yang ditanggung oleh pemberi kerja itu boleh dikurangkan sebagai biaya, sedangkan yang ditanggung karyawan itu adalah termasuk penghasilan, ya. Natura atau kenikmatan, bagi karyawan natura itu adalah penghasilan atau yang bukan objek pajak. Ya, penghasilan yang bukan objek pajak. Maksudnya natura itu bisa berupa tambahan kenikmatan, ya, bisa berupa fasilitas gitu, ya. Ada juga natura itu berupa, ya, beras, sembako gitu, ya, beras, minyak, telur itu masuk natura. Bagi karyawan itu penghasilan tapi bukan objek pajak. Sedangkan bagi pemberi kerja itu pengeluaran atau biaya tapi tidak boleh dikurangkan. Itu secara umum, ya. Secara khususnya jika natura atau kenikmatan itu diberikan di daerah terpencil atau daerah tertentu, bagi karyawan itu adalah penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Sedangkan ketika diberikan bukan di daerah terpencil dan itu termasuk penyediaan makan bagi seluruh pegawai, keharusan dalam pelaksanaan kerja demi keamanan atau keselamatan. Bagi pemberi kerja itu termasuk pengeluaran atau biaya boleh dikurangkan. Ya, telepon seluler yang dimiliki atau dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya. Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler, pembebanannya melalui penyusutan, ya, masuk ke aktiva tetap kelompok 1 dan diakui sebesar 50%, ya, penyusutannya. Sedangkan biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan, biaya rutin perusahaan diakui sebesar 50%, ya. Jadi terkait biaya telepon seluler baik perbaikan, penyusutan, pengisian pulsa boleh diakui sebagai biaya hanya 50%-nya saja dari kenyataan. Selanjutnya ada kendaraan bus, minibus atau sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai. Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, pembebanannya melalui penyusutan masuk aktiva kelompok 2, diakui 100%. Sedangkan biaya pemeliharaan perbaikan rutin, di mana biaya rutin perusahaan, ya, diakui juga 100%. Sedangkan kalau kendaraan sedas atau yang sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar, pembebanannya melalui penyusutan masuk kelompok aktiva 2, diakui hanya 50%-nya.
Sedangkan kalau biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin, biaya rutin perusahaan diakui juga 50%-nya saja. Ini ada contoh soal sedikit ya. Tentukan jenis koreksi fiskal dan nilainya. Jadi ada biaya transportasi 60 juta, itu termasuk adalah transportasi liburan direksi 10 juta. Nah, sebesar 10 juta ini harus kita hilangkan atau tidak? Dihilangkan ya, karena ini adalah untuk kepentingan pribadi direksinya. Kalau dihilangkan, biaya tersebut masuk koreksi fiskal positif atau negatif? Koreksi fiskal positif ya, jadi karena biayanya dihilangkan maka laba bertambah. Soal selanjutnya, dalam akun pendapatan senilai 90 juta terdiri dari pendapatan sewa komputer senilai 75 juta dan pendapatan sewa bangunan senilai 15 juta ya. Jadi maksudnya ada akun pendapatan 90 juta itu termasuk pendapatan sewa komputer dan pendapatan sewa bangunan. Yang harus dikoreksi yang mana? Yaitu pendapatan sewa bangunan. Kenapa? Karena pendapatan sewa bangunan itu masuk kelompok pendapatan yang dikenakan PPh final ya, di pasal 4 ayat 2. Maka dari itu 15 juta harus dikoreksi fiskal. Koreksi fiskalnya negatif atau positif? Iya, benar. Koreksi fiskal negatif. Selanjutnya, dalam akun biaya sumbangan senilai 70 juta, di mana 50 juta adalah sumbangan untuk korban gempa di Yogyakarta. 50 jutanya ini harus dikoreksi fiskal atau tidak? Ya, harus ditelusuri dulu ya. Korban gempa ini di Yogyakarta itu termasuk bencana nasional atau tidak? Kalau termasuk bencana nasional, maka 50 jutanya boleh diakui dan yang 20 juta harus dikoreksi fiskal. Ya. Selanjutnya, dalam akun biaya lain-lain sebesar 8 juta, di mana sebesar 2 juta tidak ada bukti nominatifnya ya. Jadi kalau biaya tidak ada bukti nominatifnya maka harus dikoreksi fiskal, yaitu biaya kalau dihilangkan masuknya ke koreksi fiskal positif. Terakhir, kendaraan mobil senilai 120 juta disusukan dengan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai residu. Dalam fiskal seharusnya masuk ke kelompok 2. Selanjutnya, ada inventaris kantor senilai 80 juta disusukan dengan metode garis lurus selama 5 tahun tanpa nilai residu. Dalam fiskal seharusnya masuk dalam kelompok 1. Ya, kalau kelompok 1 ya, kalau dalam akuntansi kan disusukan selama 5 tahun, tapi kalau dalam fiskal bisa kita cek tadi kalau kelompok 1 itu 4 tahun di mana penyusutannya 25%. Kalau kelompok 2 8 tahun penyusutannya 12. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Bagi kalian yang suka dengan konten saya, maka jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya, supaya saya tetap semangat membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.